Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة أما بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmatnya dan ridhanya kepada kita semua. Di siang hari ini kita bisa penuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan kita duduk sejenak berada di majelis ilmu. Kita niatkan i'tikaf di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya, Allah Ta'ala memberikan sakinahnya kepada kita semua, seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kalau berkumpul satu kaum di satu majlis dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah telah turunkan rahmatnya, Allah Ta'ala turunkan sakinahnya, dan juga akan disebut dan dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak terasa kita sekarang berada di bulan Safar. Kalau kita coba mencermati di dalam sirah nabawiyah, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka beranggapan kalau bulan Safar itu bulan yang membawa kesialan. Jadi dalam tradisi jahiliyah, ya, bulan Safar itu adalah bulan yang membawa apa? Kesialan. Bahkan kemudian keyakinan itu diwariskan sampai zaman berikutnya, ya. Dan bahkan mungkin ada di zaman kita saat sekarang ini yang beranggapan bulan Safar menjadi bulan yang mendatangkan bala dan musibah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meluruskan keyakinan itu, ya, bahwasannya seluruh bulan itu hakikatnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibedakan satu bulan dengan bulan yang lainnya, yang pada prinsipnya semua bulan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah tetapkan ada 12 bulan kan, ya, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Apa yang kemudian menjadi bukti bahwasannya bulan Safar itu bukan membawa kesialan,
Bukti yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha terjadi di bulan Safar. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha terjadi pada bulan Safar. Ya, di mana orang masyarakat jahiliyah pada saat itu mereka tidak ingin menikahkan putra-putrinya kalau di bulan Safar. Jadi ini bisa dijadikan sebagai argumentasi bahwasannya Rasul sendiri menikah yaitu pada bulan apa? Safar. Yang kedua adalah dalam bukti sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikahi putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Itu terjadi pada bulan Safar. Terjadi di bulan apa? Safar. Bahkan perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah itu beliau hijrahnya berangkatnya di akhir bulan Safar dan sampai di Madinah pada awal Rabiul Awwal. Jadi perjalanannya hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di akhir bulan Safar, sampainya di kota Madinah di Kuba saat itu adalah pada bulan Rabiul Awwal. Berarti ini menjadi satu argumentasi sebenarnya bahwasannya bulan Safar hakikatnya adalah sama seperti bulan pada umumnya, bukan bulan yang membawa apa tadi? Kesialan, bukan bulan yang membawa bala dan musibah, tetapi adalah bulan yang di dalamnya pun juga terjadi catatan sejarah di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi, ketika aku di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam peristiwa yang terjadi yaitu malam Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya banyak peristiwa yang Allah Ta'ala tampakkan kepada Nabi SAW. Ditampakkan tentang surga, ditampakkan tentang apa? Neraka, bahkan penghuni surga, penghuni neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya menerima perintah salat 5 waktu ya Pak ya. Ya memang itu bagian dari Isra dan Mi'raj. Nah, tapi yang juga Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi SAW yaitu apa? Yaitu tentang surga dan neraka. Itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai kita semua menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan al-jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu kita doain ya. Habis sholat kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami ridha, kami berharap mendapatkan ridha-Mu dan juga kami berharap mendapatkan syurga-Mu. Aku berlindung dari kemurkaan-Mu ya Allah dan berlindung dari api neraka. Ini mah kalau bisa, kata para ulama, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau bisa doa ini mah jangan pernah dilewatin. Minimal kita baca mah setiap hari 5 kali Pak. Ya, habis subuh, habis zuhur, habis maghrib, habis pada asar, maghrib dan isya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa'udzu bika min sakhatika wan nar. Habis maghrib ada juga sunnah daripada Nabi, kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali dibaca bagi Rasul? 7 kali dibaca ya, pada maghrib dan pada sholat subuh. Namun di kita ada satu kebiasaan yang di kita juga ada yang membacanya setiap selesai sholat. Kata para ulama boleh, tidak ada masalah. Tapi lebih utama lagi dibaca di 2 waktu sholat ya, pada subuh dan pada maghrib. Karena pergantian waktu dari waktu siang menuju malam kan waktu antara waktu subuh dan waktu maghrib. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa urdat alayya a'malu man qabli,
dan Allah Ta'ala perlihatkan amal-amal kaum sebelum kita. Sabda baginda Nabi SAW, umat-umat terdahulu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa kana an-nabiyyu ya'ti ma'ahu rahtu. Ada seorang nabi nanti yang datang pada hari kiamat cuma beberapa orang saja, mungkin jumlahnya puluhan sampai ratusan orang, Pak. Jadi ada nabi nanti datang pada hari kiamat, sabda baginda Rasul, cuma ratusan orang saja. Wa kana an-nabi ma'ahu rajulani. Ada seorang nabi yang datang nanti pada hari kiamat hanya berdua saja, dia dan satu orang yang beriman kepada nabi tersebut. Cuma enggak disebut nabi siapa namanya, Pak. Wa kana an-nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan bahkan ada seorang nabi yang datang nanti pada hari kiamat tidak ada yang bersamanya, cuma sendiri aja, Pak. Jadi ada nabi yang datang bersepuluh sampai 100 kata Nabi, ada yang cuma berdua, bahkan ada nabi yang datang sendirian, gak ada temannya, Pak, gak ada pengikutnya, gak ada yang beriman kepada dia. Ini levelnya nabi, Pak. Seorang nabi saja ketika datang nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala, laisa ma'ahu ahadun, kata Nabi, tidak ada yang bersama dia. Berarti hidayah itu milik siapa? Allah. Kan tugasnya nabi cuma innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugas engkau wahai nabi hanya menyampaikan. Ya, tugas engkau hanya menyampaikan, ya. Kami yang nanti akan memberikan balasan. Nah, kemudian apa kata beliau? Yadkhulu min ummati al-jannata sab'una alfan bighairi hisab wala 'adabin. Nanti pada hari kiamat kata beliau, Allah Ta'ala masukkan dari umatku ke surganya sab'una alfan, ada 70.000 dari umat baginda Nabi SAW yang mereka masuk surganya Allah Ta'ala bighairi hisabin wala adabin, tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Qalu man hum ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai baginda Rasulullah SAW? Jadi jumlah mereka berapa kata beliau? 70.000 dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama kata beliau, alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta untuk diruqyah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana penjelasan para ulama terkait tentang masalah meminta diruqyah. Ini golongan yang pertama kata beliau, orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, golongan yang kedua, orang yang tidak berobat menggunakan al-kai. Al-kai itu berobat dengan memanaskan api atau memanaskan besi lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Metode pengobatan ini namanya adalah al-kai. Ini metode pengobatan sudah ada dari zaman Nabi, bahkan sampai di Timur Tengah sekarang masih dipakai metode pengobatan ini. Nah, jadi besi dipanaskan, ya, atau ditaruh di tempat yang panas, dipanaskan begitu, kemudian diletakkan pada bagian yang mengalami sakit, disebut dengan al-kai. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, orang yang tidak tatayyur. Tatayyur itu hanya menganggap satu membawa kesialan, mungkin bisa benda, bisa bulan, bisa hari, ya. Jangan sampai orang beranggapan memiliki apa? Kesialan atau suatu membawa kesialan. Kemudian yang keempat kata beliau, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Baginda Rasul ketika mengucapkan kalimat ini, ada sahabat namanya Ukasyah. Namanya siapa, Pak? Ukasyah. Makanya hadis ini disebut dengan hadis Ukasyah. Mungkin yang populer di kita Ustaz ya, ada namanya doa Ukasyah. Ya, betul ya Pak ya? Ada namanya apa? Doa Ukasyah. Ukasyah ini kemudian datang menghadap kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ud'u li minhum.
Tolong doakan aku wahai baginda Rasul, mudah-mudahan masuk satu di antara 70 orang itu, kata Ukasyah kepada baginda Rasul. Didoain nama Nabi, Pak. Kira-kira kalau Nabi doa dijawab nggak? Dijawab nggak? Dijawab. Nabi Rasul berdoa, mengangkat kedua tangan beliau dan mengatakan, ya Allah, masukkan satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Salah satu di antaranya, ya Allah, masukkan adalah di antara mereka Ukasyah. Didoain nama Nabi. Sahabat yang lain begitu melihat Ukasyah didoain, mereka buru-buru, ya, menghadap kepada Nabi, ya Rasul, tolong deh doain juga aku, mudah-mudahan juga masuk di dalam salah satu di antara 70.000 tadi. Apa jawab baginda Rasul? Laqad sabaqaka Ukasyah, kalian sudah didahului oleh sahabat Ukasyah. Berarti yang dapat doa dari baginda Nabi siapa, Pak? Hanya sahabat Ukasyah saja, yang lain tidak kebagian. Ini tentu pasti ada fadilah, pasti ada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Ukasyah yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Baik, dari hadis yang mulia ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tadi Rasul menyebutkan ada 4 sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sifat golongan yang pertama itu la yastarqun, orang yang tidak minta untuk diruqyah. Berarti bagusnya ruqyah itu dilakukan secara mandiri. Sebenarnya kita ini sering meruqyah, tapi tanpa sadar itu ruqyah, Pak. Apa iya Ustaz kita sering melakukan ruqyah setiap hari? Iya, kita tanpa sadar melakukan ruqyah, Pak. Ruqyah diri sendiri maksudnya Pak ya. Contoh, kalau setiap habis sholat kita membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu bacaan ruqyah. Habis sholat kan ada sunnahnya dari Nabi membaca apa? Ayat kursi, membaca apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ruqyah. Jadi boleh diniatkan, ya Allah, bila kami ada sakit secara fisik ya, sakit fisik, ya Allah tolong kasih kesembuhan. Kalau ada mungkin ada gangguan, ada sihir yang terdapat pada badan kami, ya Allah hilangkanlah segala keburukan dan kejahatan itu ya. Itu ruqyah namanya. Ruqyah namanya ruqyah mandiri. Tanpa sadar juga kita sebenarnya sering meruqyah diri kita sendiri. Gimana caranya Ustaz? Rasul mengajarkan kalau setiap malam mau tidur baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di tangan. Ya, ditiupkan sebanyak 3 kali. Usapkan di bagian wajah kata Nabi, usapkan di kepala, usapkan di sekujur badan kita. Lakukan lagi kata Nabi, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, ditiup di tangan kita sampai 3 kali. Usap wajahnya, usap kepalanya, usap badannya sampai kaki. Lakukan lagi yang ketiga kata Nabi, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, tiup 3 kali di tangannya, usap di bagian wajah, usap di bagian tangan, dan sekujur tubuh kita. Itulah sedang disebut dengan ruqyah yang syar'iyah. Ya, tanpa sadar kita ini melakukan apa, Pak? Ruqyah. Ya. Contoh yang lain, tanpa sadar juga kita sering lakukan ruqyah mandiri. Ada doa kata Nabi, siapa yang membaca kalimat ini sebanyak 3 kali, insya Allah segala sihir, segala santet tidak akan membahayakan orang tersebut kata Nabi. Kalau dibaca sebanyak 3 kali, Pak. Apa kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Ini sering kita baca sebenarnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak beri bahaya segala yang di langit yang ada di bumi, dan Ia yang Maha mendengar dan Ia yang Maha mengetahui. Boleh kalau ada air Zam-Zam dibacakan doa tadi, dibaca 3 kali, ditiup baru diminum. Atau kalau nggak ada Zam-Zam, air putih biasa, ya. Kemudian bacakan kalimat tadi. Apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Lalu kemudian dia minum, insyaallah kata para ulama
Kalau itu dibaca doa tadi, kalau ada gangguan jin, gangguan sihir, Allah Ta'ala akan hilangkan, Pak. Itu penghancur sihir yang paling mujarab, Pak. Apa mujarab itu? Apa paling ampuh? Ya. Kita kan sebenarnya sering dengar itu, Pak. Kalau dengar kajian para asatis, para guru, ya sering kita dengar kalimat tadi ya, Pak ya. Apa ucapannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Itu kalimat yang bagus. Nah, jadi kata para ulama, jangan minta untuk diruqyah, tapi yang paling bagus berarti melakukan ruqyah secara mandiri. Kenapa kata para ulama? Supaya orang itu adalah liquwwati i'timadihim 'ala Allah, supaya kebergantungannya kepada Allah bukan bergantung kepada makhluk, karena yang memberikan manfaat, yang menghindarkan mudarat itu semata-mata adalah Allah. Kalau orang itu adalah minta untuk diruqyah, dikhawatirkan kata para ulama bersandarnya nanti bukan kepada Allah tetapi bersandar kepada selain Allah. Contoh, ini contoh di tanpa sadar kita terkadang seringkali bersandar kepada makhluk. Ustaz, saya kalau nggak berobat sama dokter si A nggak sembuh. Ini kira-kira secara akidah boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kan terkadang sering kita dengar ucapan datang ke dokter A, dokter ada 3 dokter nih, ada dokter A, dokter B, dokter C. Dia bilang, saya kalau ke dokter A sembuh, tapi kalau ke dokter B dan C tidak sembuh. Ini mungkin secara lisan kayaknya ringan gitu, Pak, tapi kalau ditimbang dari akidahnya itu berbahaya. Karena sebab kesembuhan itu adalah hanya Allah SWT yang memberikan, kan? Kesembuhan itu milik Allah, cuma wasilahnya ya kita diikhtiarkan, disuruh ikhtiar apa? Berobat ya. Tapi bukan kemudian yang memberikan kesembuhan itu adalah dokter. Terkadang ada jamaah umroh bawa obat yang paten. Apa obat paten itu ya? Wah, mahal ya, kemudian juga ya berkelas lah obatnya. Tapi ada jamaah mau bawa obat generik lah, ya obat murah ya. Kalau Allah Ta'ala izinkan, Pak, yang Allah Ta'ala kasih sembuh itu mungkin yang obatnya itu generik tadi, Pak. Bukan karena semata-mata obat itu hanya wasilah saja, perantara saja. Tapi sebenarnya ngasih kesembuhan adalah Allah. Nah, ini mungkin dimanai oleh para ulama. Kenapa kita tidak dianjurkan meminta diruqyah itu? Supaya kita bergantungnya hanya kepada Allah Ta'ala, bukan karena Ustaz si A, bukan karena didoain oleh Ustaz si B dan seterusnya tidak. Ini yang pertama, golongan yang mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala, tanpa diadab. Yang kedua, wala yaktabun, orang yang tidak berobat dengan al-kai. Al-kai itu tadi apa? Kata para ulama, besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan, diletakkan pada bagian yang sakit. Ini salah satu pengobatan alternatif sebenarnya, Pak. Kalau bahasa kita mungkin pengobatan alternatif, Pak. Ini sudah berlaku dari zaman dahulu, Pak, sampai zaman modern ya. Mungkin kalau kita lihat film-film perang, Pak, mohon maaf, ada orang yang tertusuk dengan pedang atau pisau. Itu gimana caranya supaya dia bisa sembuh? Itu di besi dipanaskan, kemudian ditempelkan pada bagian yang luka. Benar nggak? Ya, itu salah satu cara yang disebut dengan al-kai. Tapi kemudian Rasul mengatakan kalau bisa hindari. Karena kenapa? Karena dia unsur menyakitkannya lebih berat dibandingkan metode yang lainnya. Tapi bisa menjadi salah satu wasilah untuk diberikan apa? Kesembuhan. Namanya al-kai. Di Saudi, di Mesir, ya, di negara-negara Timur Tengah metode ini dipakai sampai sekarang, Pak. Namanya metode al-kai. Biasanya ini kalau orang punya sakit pada bagian persendian, Pak, lutut misalnya. Ada kan orang karena sakit lututnya orang nggak bisa jalan, Pak. Ya, mungkin karena sakit lututnya nggak kuat untuk berdiri sholat, makanya mau nggak mau harus duduk. Nah, salah satu metode pengobatannya kata para ulama ada namanya al-kai.
Nah, cuma alangkah baiknya kata para ulama, metode ini la yaktawun, kata Nabi, tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan boleh, hukumnya gak ada masalah ya. Tapi menghindarinya lebih apa? Lebih baik. Kalau ada alternatif yang lain maka kita ambil alternatif yang lain. Kemudian yang ketiga, sabda baginda Nabi SAW, orang yang diberikan masuk surga tanpa dihisab adalah wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak tatayur. Contoh tatayur dengan bulan, kalau bulan ini berarti bulan membawa musibah, gak usah kemana-mana, jangan keluar dari rumah, nanti terjadi balak dan musibah. Itu berarti menghubungkan satu bulan dengan satu kejadian tertentu. Itu nggak boleh terjadi dalam akidah itu, Pak. Ustaz tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, musibah itu apakah terjadi hanya di luar rumah, Pak? Enggak. Musibah bisa terjadi di mana? Di dalam rumah, ya. Oleh karenanya kenapa baginda Nabi SAW mengajarkan setiap kita keluar dari rumah jangan lupa baca doa, kan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Supaya tidak ada tatayur tadi. Tatayur tadi yang menganggap satu membawa kesialan. Seperti tadi orang-orang jahiliyah itu menganggap bulan Safar itu bulan sial, sehingga gak mau berbisnis di bulan Safar, gak mau bepergian di bulan Safar, sampai gak boleh menikahkan putra-putri mereka di bulan Safar. Kasihan yang lagi kepingin nikah tuh, Pak. Ya, tapi kepingin udah ngebet banget mau nikah di bulan Safar, tapi karena bulan Safar bulannya dia nggak balak dan musibah, udah tunggu sampai bulan berikutnya. Padahal Rasul mengatakan la tiyarah, ya, tidak boleh orang mengikuti yang namanya apa? Tiyarah. Apa tadi tiyarah? Sesuatu yang dianggap membawa apa? Kesialan. Ya. Semua inilah membutuhkan kita bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka kalau diucapkan kalimat ini kata Nabi, setiap orang keluar rumah dia baca kalimat tadi, ada 3 malaikat yang mendoakan. Malaikat yang pertama mendoakan hudita, semoga dapat hidayah. Uqita, semoga dijaga oleh Allah. Kufita, semoga dicukupkan oleh Allah. Kalau kita baca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita mau berangkat kerja ke kantor, ya, dari rumah udah baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Semoga perjalanan kita diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan oleh Allah Ta'ala, dari rumah menuju kantor, dari nanti kantor sampai kita balik lagi ke rumah, mudah selalu dijaga dengan Allah. Ini kalimat Masya Allah, Pak, kalimat yang dahsyat kata para ulama, jangan dilewatkan. Dan inilah yang membawa pemahaman kepada kita bahwasannya orang itu dimanapun berada diharapkan cuma satu, perlindungan dan penjagaan Allah. Karena dulu ada tradisinya orang-orang jahiliyah itu. Tradisinya apa? Mereka kalau mau bepergian itu, Pak, mereka menyiapkan burung merpati. Kalau burung merpatinya ini mengarah ke sebelah kanan, berarti adalah hari yang baik untuk bepergian. Ya, mereka berangkat tuh, Pak. Tapi begitu burung merpatinya dilepaskan ke arah sebelah kiri, ini berarti ini hari gak bagus untuk bepergian. Akhirnya yang tadi mau berangkat gak jadi, Pak. Hanya gara-gara karena burung apa? Merpati terbang ke arah mana, Pak? Kiri. Padahal itu semua tidak ada hubungannya. Dan ini yang pernah dialami ketika wafat seorang anaknya baginda Nabi SAW, namanya Ibrahim. Jadi Rasul punya anak namanya Ibrahim. Saat meninggalnya Ibrahim, pas terjadi gerhana. Bagaimana kita dengar riwayat ini, Pak, ya? Putranya Nabi SAW wafat, saat yang bersamaan terjadi apa? Gerhana. Apa kata orang-orang jahiliyah pada masa itu? Ini gerhana terjadi gara-gara si putranya Muhammad wafat. Kalau bukan karena putranya Muhammad wafat, nggak terjadi di gerhana. Makanya apa kata baginda Rasulullah SAW? Gerhana matahari, gerhana bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungan dengan hidupnya seseorang ataupun matinya seseorang. Berarti kita tidak boleh menghubungkan antara satu benda dengan kehidupan, tidak boleh menghubungkannya dengan apa? Kematian dan seterusnya. Karena kenapa? Ini masuk dalam kategori namanya tatayur. Apa tatayur? Tatayur apa tadi ya?
yaitu menganggap siap. Sebenarnya diambil dari kata tair. Tair itu adalah burung. Wa arsala alaihim tairan ababil tatayyur. Karena dulu orang jahiliyah itu melepas dengan simbolnya burung merpati, Pak. Kalau burung merpatinya ke arah ke kanan, berarti hari bagus. Kalau mengarahnya ke kiri, berarti hari yang tidak bagus, ya. Nah, ini yang poin yang ketiga. Yang terakhir kata beliau sallallahu alaihi wasallam, golongan yang keempat yang Allah Ta'ala masukkan mereka di surga tanpa dihisab dan diadab, wa ala rabbihim yatawakkalun, yang selalu bergantung, bersandar kepada Allah. Maka kita diajarkan ucapan yang mulia, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh ditambahkan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada dua nabi yang mengucapkan kalimat ini. Pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan dalam kobaran api, Allah Ta'ala selamatkan beliau. Maka api yang biasa membakar itu, api itu tiba-tiba menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Ibrahim mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua yang mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, baginda Nabi Muhammad SAW ketika terjadi peperangan di Madinah, namanya perang Khandaq. Khandaq itu, Pak, gali parit. Ya, per 10 sahabat itu, Pak, mesti menggali 20 meter, 40 hasta. Ya. Kita jangan dibayangin kalau kita gali tanah di Indonesia dengan di Jazirah Arab, beda, Pak. Kita di sini gali tanah mudah. Gali tanah di Jazirah Arab, batu isinya di bawah itu, Pak. Maka Rasulullah SAW berjuang luar biasa bagaimana segera membangun parit, ya, untuk menghalau musuh dari luar. Itu sahabat yang ikut kerja di parit itu menggali itu sekitar 1000 sahabat, dan 10 orang sahabat mesti menggali sampai 20 meter, Pak. Dibagi oleh Rasulullah SAW, Pak. Sampai ada riwayat mungkin pernah kita dengar dalam kejadian perang Khandaq, kita ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. 3 hari 3 malam para sahabat nggak makan karena memang terjadi kesulitan pada masa itu. Sampai Rasul ketika menggali parit itu kan sampai mengikat perut beliau kan, ya, untuk menahan lapar yang luar biasa. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Walaupun ada dua riwayat ini Jabir ini. Jabir waktu itu ingin memasak sesuatu untuk Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan dia masak cuma beberapa potongan daging dan roti. Tapi satu riwayat mengatakan Jabir ini punya seekor kambing dan ini mengundang 3 orang saja dari Rasul dan para sahabat. Ya, ya Rasul, kami ingin undang Anda untuk makan, ya. Tapi jangan bawa banyak-banyak, bawa cuma 2 atau 3 orang, wahai baginda Rasul. Karena yang dimasak oleh Jabir ini masakannya nggak banyak, Pak. Tadi ada satu yang mengatakan cuma beberapa potongan daging, kemudian roti saja. Ada yang mengatakan cuma seekor kambing. Kata Rasulullah SAW, wahai Jabir, nanti kalau kau masak jangan dulu dibagiin tuh, jangan diangkat dulu tuh masakannya, tolong diamin di wadahnya. Akhirnya Jabir bin Abdullah menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, kita akan undang Rasul dan 2 orang sahabat mungkin datang ke rumah kita, mungkin 2 atau 3 orang yang datang. Ternyata, Pak, yang dibawa sama Nabi bukan 3 orang. Berapa yang dibawa Nabi, Pak? Seluruh sahabat yang gali parit, yang jumlahnya ribuan orang, dibawa ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Kaget, Pak. Ini kita dengar riwayat ini, Pak. Kaget. Istrinya cuma masak sedikit, Rasul bawa orang berapa, Pak? 1000, Pak. Istrinya sudah bilang, wahai suamiku, enggak salah nih, ngundang Nabi, katanya 3 orang. Yang datang berapa, Pak? 1000. Tapi Masya Allah, inilah luar biasa hikmahnya Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada Jabir? Wahai Jabir, tenang. Kemudian Rasul nanya, di mana makanan yang kau masak, wahai Jabir? Ya Rasul, ada di tempat ini. Didoain sama Nabi, Pak. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada masakan yang dimasak oleh keluarga Jabir bin Abdullah. Itu Masya Allah, Pak. Seluruh sahabat yang dibawa Nabi untuk makan itu semua kebagian, Pak. Dan tidak ada yang tidak kebagian makan. Bahkan diminta oleh Nabi SAW, yang sudah makan boleh dibungkus, bawa buat keluarga, buat sahabat, buat tetangga yang belum kebagian. Ini tentu adalah mukjizat daripada baginda Nabi SAW. Dan di Madinah sampai sekarang, Pak,
itu ada perkampungan masih dilestarikan di Arab Saudi, di Madinah, itu namanya perkampungan Hayyu Jabir bin Abdillah. Dijadikan nama sebuah kampung di kota Madinah, namanya apa? Perkampungan ya Jabir bin Abdillah. Tidak jauh dari lokasi perang Uhud atau Masjid Sabah yang ada di kota Madinah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa doanya Nabi waktu terjadi perang Khandaq itu? Persis dengan ucapannya Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga kita senantiasa bersandar, bertawakal kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita. Kita bersandar, berharap, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kajian pada siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, dan juga mudah-mudahan jamaah diberikan sehat dan barakah pada Allah Ta'ala. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.